Halo semua, saya Adriel bersama teman saya Albert dan Hudan akan bercerita terkait teknologi Natural Language Processing atau NLP serta penerapannya pada sistem pendukung pengambilan keputusan. Natural Language Processing merupakan cabang dari keilmuan komputer atau spesifiknya kecerdasan buatan yang menginginkan komputer untuk mampu memahami kata-kata dan kalimat seperti kemampuan manusia. NLP ini menggabungkan model aturan bahasa manusia dengan statistik dan machine learning untuk membuat komputer paham apa arti dari sekumpulan kata-kata yang diterimanya. Kita sebenarnya sudah sering menggunakan NLP dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti meminta petunjuk arah pada aplikasi peta, asisten digital seperti Siri dan Alexa, atau chatbot pada layanan keluhan sebuah aplikasi atau produk yang kita gunakan. Sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh teknologi NLP? Ada 7 tugas yang dilakukan oleh NLP. Pertama, mengubah suara ucapan menjadi data teks. Tantangan pada tugas ini adalah sulitnya mendengar ucapan orang yang ngomongnya cepat, aksennya yang unik, atau mereka yang ngomong salah secara grammar. Kedua, adalah mendeteksi peran sebuah kata pada kalimat. Dan ketiga, adalah menentukan makna kata dengan banyak arti, seperti bisa, apakah artinya racun yang dimiliki oleh ular, atau menandakan kemampuan untuk melakukan sesuatu. Lalu NLP juga perlu mengidentifikasi sebuah kata merupakan lokasi atau nama orang yang tentu tidak ada di dalam kamus. Selanjutnya, menentukan hubungan kata pengganti. Misalkan penggunaan dia itu merujuk ke Budi atau Ani pada kalimat sebelumnya. Selanjutnya, NLP juga mengambil makna dari kalimat yang dimaksud si pengirim kalimat. Misalnya, kalimatnya tuh marah, senang, atau bahkan sebuah sarkasme yang dilakukan oleh pengirim kalimatnya. Dan terakhir, NLP juga menghasilkan suara seperti yang dilakukan oleh Siri dan Alexa ketika mereka membalas pertanyaan dari kita. Setelah konsep NLP yang telah dijelaskan oleh teman saya Adriel, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana NLP dapat mendukung DSS. NLP dapat digunakan pada subsistem UI dan subsistem knowledge base DSS. Kalau pada subsistem UI, NLP dapat menurunkan tingkat pengetahuan komputer yang perlu dimiliki pengguna untuk dapat menggunakan DSS. Dengan NLP, pengguna akan dapat memberikan masukan dan memahami keluaran DSS hanya dengan pengetahuan bahasa sehari-hari yang dimiliki pengguna. Di luar itu, NLP yang dilengkapi dengan sistem speech recognition juga dapat memungkinkan penyandang disabilitas tertentu seperti penyandang tunanetra atau penyandang kelumpuhan kaki dan tangan untuk tetap dapat menggunakan DSS melalui media suara. Nah, selain subsistem UI, NLP juga dapat mendukung subsistem knowledge base. NLP dapat membantu pada proses akuisisi knowledge dari domain expert dan akuisisi knowledge dari data melalui machine learning. Pada subsistem knowledge base yang berbasis domain expert, NLP dapat digunakan untuk mengotomasi tahap representasian knowledge, yaitu tahap penerjemahan knowledge yang diperoleh melalui interview dengan domain expert ke dalam bentuk yang dapat disimpan dan digunakan oleh komputer. Tanpa NLP, tahap representasian ini akan perlu dilakukan secara manual oleh knowledge engineer dan pengembang sistem. Nah, kalau pada subsistem knowledge base yang berbasis machine learning, NLP dapat memperluas sumber data yang akan digunakan untuk mengakuisisi knowledge. NLP memungkinkan penggunaan sumber data tidak terstruktur seperti media sosial dan website-website publik. Dengan semakin luasnya sumber data, maka masalah yang dapat dibantu diatasi oleh DSS juga menjadi semakin beragam. Setelah sebelumnya telah dibahas konsep NLP dan caranya dalam mendukung DSS, sekarang kita menuju ke contoh penerapannya. NLP merupakan suatu bidang keilmuan yang luas, begitu pula dengan DSS, sehingga akan banyak macam pendekatan dalam penerapannya. Untuk kali ini, mari kita dekati contoh penerapannya dari dua sisi. Pertama, dari bagaimana NLP diterapkan pada DSS dari aspek model analitik, dan kedua, dari sisi user interface. Dari aspek model analitik, salah satu penggunaan NLP pada DSS adalah sistem rekomendasi berdasarkan analitik teks. Contohnya adalah rekomendasi barang yang perlu dipromosikan berdasarkan tren media sosial pada industri e-commerce. Data media sosial seperti Twitter yang berbasis teks dikumpulkan dan dianalisis trennya. Tren inilah yang kemudian menjadi dasar dari rekomendasi. Dengan sistem ini, promosi pada e-commerce bisa menjadi lebih tepat guna. Lalu, dari sisi user interface, penerapan NLP pada DSS dapat membantu dokter dalam melakukan tindakan klinis.
dokter dapat menyampaikan data-data terkait pasien dan menanyakan rekomendasi yang dia butuhkan dalam diagnosis menggunakan suara. Input suara itulah yang diproses dan memanggil sistem DSS. Hal itu memudahkan dokter untuk tetap melakukan tindakan kepada pasien tanpa perlu terinterupsi dengan menyentuh komputer untuk mendapat bantuan. Demikian penjelasan kami mengenai NLP pada DSS, dari konsep bagaimana NLP membantu DSS hingga contoh penerapannya. Kami harap penjelasan ini dapat berguna bagi teman-teman semua. Terima kasih.